يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa mujahadatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan mutalaah ataupun muzakarah kitab Tafsirul Jalalaini dibantu oleh Hasyiatul Allamah As-Sawi yaitu di juz 4 ya, juz 4 halaman 454 terbitan lokalnya Al-Hidayah, terbitan toko kitab Al-Hidayah, yaitu fokus di surah Al-Qadar. Kali ini sudah sampai di ayat yang keempat ya, tatanazzalul malaikatu warruh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu, tanazzalu turun, al malaikatu beberapa malaikat, yuhzafu dibuang, ihdat ta'aini salah satu dua ta minal asli dari huruf asal. Asalnya itu tatanazzalu, taknya dua, tatanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu. Kemudian ditasrif ke bawah, ya tanazzalu ya tanazzalani ya tanazzaluna, tatanazzalu. Jadi ini fi'il mudhari dari tanazzalah, tapi madlulnya, waqi'nya adalah mufrad muannas ghaibah, tatanazzalu. Karena dianggap berat oleh orang Arab, akhirnya satu tak dibuang, tatanazzalu dibaca tanazzalu. Nah, biar gak belepotan gitu, biar kata orang Madura biar gak cucu, tanazzalu. Tanazzalu turun al malaikatu beberapa malaikat. Al malaika ini jamak dari malak. Jadi singlenya mufradnya malakun, jamaknya malaikah. Jadi malaikah ini komunitas malak, bukan hanya satu orang turun, bukan hanya satu makhluk ya, bukan hanya satu bukan orang, bukan hanya satu malak, tapi beberapa malaikat komunitas turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya. Oleh As-Sawi diceritakan begini. Jadi isyaratun ila annahum yanziluna ta'ifatun ba'da ta'ifatin. Satu kelompok turun setelah kelompok yang lain. Jadi berangsur-angsur. Fayanzilu faujun wa yus'idu faujun. Wa ruya annahu idza kana lailatul qadar. Ketika malam Lailatul Qadar, tanzilul malaikatu, turunlah beberapa malak itu. Wahum sukanu sidratil muntaha, yang mana mereka semua itu adalah penghuni sidratul muntaha. Begitu juga warruhu. Jadi tanazzalul malaikatu, beberapa komunitas malak turun, warruhu, dan juga Jibril turun juga. Ruh ini Jibril, ay Jibrilu yakni Jibril turun juga. Yang unik ini yang turunnya Jibril ini, ikut turun Jibril alaihissalam turun juga. Wa ma'ahu arba'atu ulwiyatin. Jibril membawa 4 bendera. Fayunsibu liwa'an ala qabrin Nabi SAW. Satu bendera oleh Jibril pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, ditancapkan di kuburannya Nabi Muhammad SAW.
Waliwaan ala dhuhri Baitul Maqdis, satu bendera ditancapkan di Baitul Maqdis, di permukaan Baitul Maqdis. Waliwaan ala dhuhril Masjidil Harami, kemudian satu bendera ditancapkan di atas permukaan Masjidil Haram. Waliwaan ala dhuhri Turi Sina, kemudian satu bendera ditancapkan di atas gunung Turi Sina. Wala yada'u baitan fihi mu'minun aw mu'minatun illa dakhalahu. Tidak ada satu rumah yang di dalamnya ada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali rumah itu oleh Jibril dimasuki juga. Jadi di setiap penjuru bumi ini pada malam Lailatul Qadar, rumahnya orang mukmin pasti dimasuki oleh Jibril. Wasallama alaihi, Jibril mengucapkan salam kepada mereka. Wa yaqul, dan Jibril berkata, ya mu'minu au ya mu'minatu, wahai penghuni rumah yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Assalamu yaqra'ukumus salam. Zat yang mempunyai keselamatan, yaitu Allah, menyampaikan salam kepada kalian, kata Jibril. Jadi, tapi ya penduduk rumahnya kan nggak dengar. Jadi setiap rumah orang beriman dimasuki oleh Jibril, kemudian disapa dengan salam. Kemudian Jibril membawa salam dari Allah kepada penghuni rumah tersebut. Illa ala mudmini khamrin. Ada rumah yang tidak dimasuki oleh Jibril pada malam Lailatul Qadar. Siapa? Yaitu mudmini khamrin, rumahnya orang yang pecandu khamr, pecandu narkoba, pecandu minuman keras itu yang bisa merusak akal, itu tidak dimasuki oleh Jibril. Wa qati'i rahmin, Jibril tidak masuk ke rumah orang yang memutus kasih sayang, artinya hobi bermusuhan dengan tetangga, itu atau hobi membuat permusuhan atau hobi mengganggu tetangganya, sehingga menjadi asbab permusuhan, atau hobi membuat tetangganya bertengkar ataupun bermusuhan, itu rumahnya tidak akan dimasuki oleh Jibril, pengadu domba. Wa akilah mi khinzirin, rumah orang yang suka memakan daging babi, itu tidak dimasuki oleh Jibril. Maka ya itu, jadi upayakan yang yang suka minum minuman ataupun mengkonsumsi obat makanan yang bisa merusak akal, tobatlah dulu, khusus di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang suka memutus tali kasih sayang, berubah, tobat. Yang suka makan daging babi, tobat, biar rumahnya dimasuki Jibril. Nanti Jibril akan membawa keberkahan kepada rumah kita semua. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ini dari Anas, sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda, idza kana Lailatul Qadr nazala Jibril fi kabakabatin minal malaikati. Ketika tiba malam Lailatul Qadar, Jibril turun di tengah-tengah gerombolan para malaikat. Kemudian apa yang mereka lakukan dengan komunitas malak tadi? Yusalluna yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Ditujukan untuk hamba yang berdiri ataupun duduk tapi dia selalu berzikir kepada Allah. Maka hamba yang seperti itu oleh Jibril dan malaikat yang lain dimohonkan rahmat dan keselamatan kepada Allah untuk orang-orang tersebut. Wa ruya annal malaika fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasa. Beberapa malaikat yang turun pada saat malam itu, malam Lailatul Qadar, itu lebih banyak daripada bilangan hitungan kerikil di muka bumi ini. Jadi banyak sekali yang turun. Kemudian tanazzalul malaikatu, turun berapa malaikat, waruh dan Jibril, ay Jibrilu, fiha di malam Lailatul Qadar tadi, fil lailah di malam itu, bi'idni rabbihim dengan membawa perkara ataupun urusan Tuhan mereka, ay bi amrihi, membawa perkaranya Allah. Min kulli amrin, dari setiap sebab, minnya ini bermakna sebabiyah, ya. Min kulli amrin, sebab setiap perkara. Qadha, yang telah memutuskan terhadap kulli amrin, Allahu, siapa Allah. Fiha, di dalam Lailatul Qadar tadi. Jadi yang dibawa oleh mereka turun itu adalah qadha, maksudnya keputusan-keputusan takdir dari Allah. Dibawa turun pada saat itu keputusan-keputusan itu litil kasanah, untuk tahun itu juga, ila qabilin, hingga tahun yang akan datang, yang akan yang akan datang lah, tahun setelahnya. Wa min, dan bermula min sababiyatun, ialah bermakna sabab. Jadi min kulli amrin, minnya ini bermakna sebab, bimakna al-ba'i, dengan menggunakan maknanya ba.
ceritanya begini. Ceritanya ini ya. Seperti yang kita ceritakan, yang kita baca kemarin itu, kata Syekh As-Sawi. Jadi kan oretannya itu, takdirnya itu mulai dari nisfu Sya'ban. Jadi mu'allaknya pada saat itu kan orang berdoa kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ibtida at-takdir, permulaan takdir lailatan nisfi min Sya'ban. Itu malam separuh dari bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Adapun wa taslimahu lil malaikah lailatul qadri. Hasil dari permohonan orang-orang yang beriman di malam nisfu Sya'ban itu dipasrahkan oleh Allah kepada malaikat untuk direalisasikan pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun bermula salamun ialah keselamatan. Hiya bermula Lailatul Qadar, khabarun muqaddamun, ini adalah khabar muqaddam, mubtada'un dan mubtada' muakhkhar ya. Salamun khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, hiya mubtada' muakhkhar. Hatta matla'il fajri, hingga tibanya waktu terbitnya fajar. Bifathil lami, dengan dibaca fathah lamnya matla', wa kasriha, dan dibaca kasrah lamnya, bisa dibaca matli'il fajr. Ini ila waqti dhau'ihi, keselamatan pada malam Lailatul Qadar ila waqti dhau'ihi, hingga nyampe pada waktu bersinarnya fajar. Ju'ilat, dijadikan Lailatul Qadar salaman sebagai malam keselamatan. Kenapa? Likasratis salami, karena banyaknya keselamatan fiha pada malam Lailatul Qadar. Minal malaikati, doa keselamatan itu minal malaikati, dari beberapa dari malaikat. La tamurru bi mu'minin aw mu'minatin, malaikat itu mereka tidak berjumpa dengan orang yang beriman laki-laki maupun beriman perempuan, kecuali salamat alaihi, para malaikat tersebut mendoakan keselamatan atas orang mukmin tersebut. Jadi inilah keberkahan Lailatul Qadar bagi orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad. Sekarang tanda-tanda. Jadi ulama itu memberikan alamat, tanda-tanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya seperti apa? Ini dalam tafsir As-Sawi di halaman 455 juz 4. As-Sawi menjelaskan begini. Faidatun zakarul ulama li Lailatul Qadri alamatin. Jadi para ahli ilmu, ulama menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Minha, diantaranya ialah qillatu nabahil kilabih. Pada saat tiba malam Lailatul Qadar, suara anjing, gonggongan anjing itu sedikit. Suara salak anjing itu sedikit, berkurang di permukaan bumi ini. Kemudian wanahiqil hamiri, begitu juga suara keledai, beberapa keledai itu berkurang. Kemudian wa azubatul ma'il milhi, air yang asin, katakanlah air laut, itu menjadi tawar. Kemudian wa ru'yatu kulli makhluqin sajidan lillahi ta'ala, ketika kita lihat semua makhluk, kulli makhluqin, pada malam itu bersujud semua kepada Allah, bukan hanya manusia. Wa sima'u kulli syai'in yadhkurullaha bilisanil maqal, akan terdengar nanti suara dari setiap sesuatu dari makhluk Allah, bukan hanya manusia tapi tanaman, dedaunan, bebatuan, hewan, binatang, semua berzikir kepada Allah dengan lisan maqal, dengan bahasa tubuh berzikir. Wa qaunuha lailatul buljatin, malam Lailatul Qadar itu adanya yaitu di saat malam awal terbitnya fajar. Mudiatin, yang mana fajar itu mencerahkan, membawa cahaya, menerangkan, memberikan pencerahan, keterangan di lingkungan itu. Musyrikatin, memancarkan bil anwari, terhadap beberapa cahaya. Kemudian wa tulu'us syamsi yaumaha safiyah naqiyah, terbitnya matahari di siangnya malam Lailatul Qadar itu bening, bersih bening bersih. Laisat baina qarnai syaiton, tidak seperti matahari, sinar matahari yang ada di antara dua tanduk setan. Kayaumi ghairiha, sebagaimana hari-hari yang lain. Sekarang amalannya apa saja? Wa ahsanu ma yud'a bihi fi tilkal lailah, permohonan doa yang lebih bagus untuk didoakan pada malam Lailatul Qadar ialah al-afw wal afiyah,
minta ampunan, minta keselamatan kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami meminta ampunan dan keselamatan kepada Engkau. Kama warada, sebagaimana hadis yang warid. Wa yanbaghi liman syaqqa alaihi tudal qiyam ay yatakhayyara ma warada fi qiraatihi kasratus thawab. Jadi seyogyanya bagi orang yang masyaqqah, merasa berat ya untuk membuat amalan sepanjang waktu di malam Lailatul Qadar, maka boleh bagi mereka yang masyaqqah karena sakit memilih amalan yang warid dalam pembacaannya sebagai amalan yang kasratus thawab, yang banyak pahalanya. Ka ayatil kursi, seperti membaca ayat kursi. Faqad warada annaha afdalu ayatin fil Quran. Ayat kursi itu kan telah warid sebagai ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Wa ka'awakhiril baqaratih, dan seperti beberapa surah dari akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu sampai selesai. Lima warada, karena ada keterangan yang warid, mangqama bihima fi lailatin kafatahu. Siapa yang bangun di suatu malam kemudian membaca akhir daripada surah Al-Baqarah, maka kafatahu, dua surah itu akan mencukupi apa yang ia minta, apa yang ia butuhkan. Wa kasuratin idza zulzilat, wa kasurati idza zulzilat, dan seperti surah idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu sunnah, silakan diamalkan pada malam Lailatul Qadar. Lima warada, karena telah warid annaha ta'dilu nisfal Quran. Surah Al-Zalzalah itu kalau dibaca itu sebanding dengan pahalanya sama dengan membaca separuh Al-Quran. Wa kasuratil kafirun, dan seperti membaca soal kafirun baik juga. Lima waradah, karena telah warid keterangan annaha ta'dilu ruba Al-Quran. Orang yang membaca soal kafirun sama pahalanya dengan membaca seperempat Al-Quran. Wal ikhlasi, dan membaca soal ikhlas, ta'dilu thulutsahu. Orang membaca soal ikhlas pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Wa yasin, dan yasin, lima warada annaha qalbul Quran, karena yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Wa annaha lama quri'at lahu. Wa annaha ya wa yaksuru minal istighfar wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa anwa'iz dzikri. Wa yuksiru minal istighfar, ketika malam Lailatul Qadar perbanyak istighfar. Wa yuksiru minal istighfar, perbanyak istighfar, wa tasbih, perbanyak membaca tasbih, wa tahmid, perbanyak tahmid, wa tahlil, perbanyak tahlil, wa anwa'iz dzikri, berbagai macam zikir. Wassalati ala Nabi SAW, dan perbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Wa yad'u bima ahabba li nafsihi, kemudian berdoa sesuai apa yang diinginkan oleh dirinya, oleh ahbabi, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kekasihnya, ahya aw amwata, baik orang yang dicintainya itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Wa yatasaddaqu bima tayassara lahu, ya bersedekah sesuai dengan kemampuan. Wa yahfazu jawari'ahu al ma'asi, pada malam Lailatul Qadar menjaga anggota tubuhnya di perbuatan maksiat. Wa yakfi fi qiyamiha salatan isya wa subhi, jadi pada malam Lailatul Qadar usahakan salat isya dan subuh fi jama'atin, berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Wa warada man shallal maghrib wal isya fi jama'atin faqad akhadha bihadzin wafirin min lailatul qadri, karena barang siapa yang melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah, maka ia telah mengambil bagian yang sempurna dari malam Lailatul Qadar. Wa warada man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama syatrul lail fa idza shalla subha fi jama'atin faka'annama qama syatrahu al-akhir. Siapa yang salat isya berjamaah, maka ia sama dengan melaksanakan qiyamul lail di separuh malam. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia sama dengan melakukan qiyamul lail separuh malam yang akhir. Jadi kalau isya dan subuh berjamaah sama dengan melaksanakan qiyamul lail di sepenuhnya malam. Waqad warada man qala la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim berapa kali? Salah sama 3 kali. Ialah kana kaman adraka lailatul qadri, maka ia sama dengan orang yang menututi malam Lailatul Qadar. Jadi fayamwil ityan bizalika kullal lailah. Jadi di setiap malam, terutama setiap malam ganjil, itu baca ini. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Sebanyak 3 kali. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Demikian dulu ya, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Kita diberikan kemampuan, hidayah, taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan pada yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.